sistem yang sudah berjalan dikatakan telah memasuki tahap operasional. Operasional ini harus dijaga atau dikelola agar dari hari ke hari operasional ini bisa berjalan tanpa ada gangguan. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memastikan adanya SOP bagi setiap orang yang terkait dengan atau bertanggung jawab dengan operasional sehari-hari. Isinya adalah instruksi atau prosedur yang sangat detail apa yang harus dilakukan setiap orang. Misalnya, satu hari ada 3 shift. Mulai dari orang masuk ke shift pertama, apa yang harus dia cek, apa yang harus dia lihat, apa yang harus dia pastikan, agar operasional dari IT berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Kedua, ada yang namanya job scheduling. Jadi berdasarkan tadi itu, setiap orang dalam lingkungan operasional memiliki waktu kerjanya masing-masing. Nah, mereka harus secara efektif dan taat mengikuti job scheduling itu, ya, untuk melakukan hal apa yang harus mereka lakukan. Di dalam job scheduling banyak proses yang harus dilakukan, banyak task yang harus dilakukan, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun yang dilakukan oleh mesin atau server. Ada yang server berjalan sendiri diawasi oleh mereka, tapi ada yang harus butuh intervensi manusia untuk menjalankan suatu proses tertentu. Nah, ini harus dilakukan sesuai dengan job schedulingnya masing-masing. Yang ketiga yang paling penting adalah monitoring atau pengawasan. Orang yang bekerja di operasional harus benar-benar mengawasi teritori yang bersangkutan. Misalnya yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap kelangsungan server. Server harus diperiksa apakah memiliki kondisi yang seharusnya. Harus dilihat apakah memiliki kinerja yang baik, CPU-nya berjalan dengan seharusnya, tidak ada anomali, tidak ada hal-hal yang mencurigakan, dan lain sebagainya. Nah, barulah yang keempat adalah terkait dengan input dan output. Setiap sistem membutuhkan input, diproses oleh input dan menghasilkan output. Output bisa berupa data, informasi, kertas, ya, kemudian juga bisa berarti tulisan di layar atau sesuatu yang di broadcast. Input dan output ini harus juga diawasi sungguh-sungguh, terutama terkait dengan input atau output yang berisi data yang sensitif. Seorang yang bekerja di operasional harus paham betul data ini berasal dari mana, dan outputnya nanti harus diberitahu kepada siapa saja. Kalau ada output sampai salah dikonsumsi oleh yang tidak berhak, bagian operasional harus mencegahnya atau memberitahukannya. Karena dalam berisi operasional kan garbage in, garbage out. Jadi kalau inputnya saja sudah bermasalah, apalagi outputnya. Dan yang terakhir adalah untuk terkait dengan pemeliharaan. Kalau orang melihat dalam operasional ada hal-hal yang tidak bekerja dengan baik, atau terjadi anomali, atau terjadi masalah, maka harus dilaporkan. Tapi kalau semuanya baik-baik saja, SOP pemeliharaan harus dilakukan. Bagaimana misalnya antivirus itu harus diupdate setiap minggunya, atau mungkin antivirus yang tidak di-enable harus dijalankan setiap minggu untuk memastikan tidak ada virus yang masuk. Demikian juga untuk hardware, misalnya harus dilakukan defragmentasi daripada hard disk. Nah, itu harus diikuti untuk kebutuhan pemeliharaan. Seperti halnya mobil, dengan pemeliharaan yang bagus, maka sistem akan bisa sustainable atau berkesinambungan atau tahan lama, yang tentu saja akan menguntungkan bagi bisnis itu sendiri. Terima kasih.